Saat itu sudah jam 9 malam saat Hao-ren kembali ke rumah. Neneknya sangat gembira karena dia tidak menyangka Hao-ren akan pulang pada hari Selasa. Yu yang sedang sibuk bekerja di kamar saat dia mendengar suara Hao-ren. Dia keluar dari kamar dan bertanya, "Mengapa kau kembali hari ini?" "Aku pergi ke pertemuan orang tua dan guru menggantikan orang tua Zhao Yanzi. Jadi, aku memutuskan untuk langsung pulang." Hao-ren melihat sekeliling dan bertanya, "Ayah kemana?" "Dia naik pesawat ke Amerika tadi pagi, jadi dia mungkin masih ada di pesawat," kata Yu Yang. "Ah!" Diam-diam Hao-ren mendesah dan berpikir, tentu saja, tidak seorang pun yang bisa menghentikannya ke luar negeri. "Mengapa kau menggantikan orang tua Zi ke pertemuan itu?" Nenek segera bertanya saat dia mendengar kata kunci, Zi. "Itu untuk rapor tengah semester, dan orang tuanya terlalu sibuk. Jadi, aku yang pergi." "Oh, bagaimana hasil Zi kali ini?" Yu yang bertanya, sama perhatiannya. "Tidak buruk, dia peringkat ke-17 di kelasnya dan peringkat ke-43 di kelas 8, kata Hao-ren. Yu yang mengangguk dan membalas, "Ya, sekolah menengah Lingzhao adalah salah satu sekolah menengah terbaik di kota Lautan Timur. Cukup mengesankan memperoleh peringkat seperti itu. Zi manis dan pandai, aku selalu tahu dia pasti murid yang baik," kata nenek dengan bangga seolah-olah Zhao Yanzi cucunya sendiri. Hao-ren terkejut pada betapa hebat pertunjukan yang Zhao Yanzi perlihatkan untuk nenek. Dia seorang gadis begitu ceria dengan nilai yang buruk yang tidak terlalu suka belajar. "Aku pikir dia hebat, jadi nilainya tidak mungkin terlalu buruk. Zi pasti seorang anak yang baik, dan aku yakin dia pelajar yang lebih baik dari Ren saat Ren di sekolah menengah," kata Yu Yang. Hao-ren benar-benar kehilangan kata-kata. Dia mengabaikan anggapan dan pujian mereka dan membuka lemari es untuk mencari sesuatu untuk dimakan. "Apa aku mengantarmu ke sekolah besok?" Yu yang berjalan mendekat dan bertanya pada Hao-ren. Pagi-pagi sekali karena aku akhir-akhir ini berlatih basket," kata Hao-ren setelah meminum seteguk susu. "Kau latihan basket?" Yu yang melihat ke arah Hao-ren dengan curiga. "Aku mungkin akan bermain dalam pertandingan minggu depan. Pertandingan Universitas Lautan Timur melawan Universitas Jinghua." Hao mengeluarkan sepotong roti dari lemari es dan menggigitnya. "Aku pernah mendengar tentang tim basket Universitas Jinghua. Mereka cukup terkenal. Waktu itu, saat aku berkunjung, aku diundang untuk melihat salah satu pertandingan mereka, dan permainan mereka cukup baik." Yu yang melihat padanya dengan kecurigaan yang semakin besar ketika dia bertanya, "Kau bisa bermain melawan mereka? Aku belum pernah melihatmu main basket sebelumnya." "Ya, hanya bersenang-senang." Hao-ren melambaikan tangannya tidak sabar. Yu yang menyadari dia akhir-akhir ini telah menelantarkan anaknya. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Pertandingan ini minggu depan, bagaimana jika aku meminta ayahmu berusaha pulang lebih awal untuk pertandingan itu?" "Lupakan saja." Hao-ren mengembalikan sisa roti dan susu kembali ke lemari es dan berkata, "Sekolahku bisa gila jika kalian berdua muncul." Yu yang melengkungkan bibirnya dan berkata dengan nada sedih, "Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Ibu tidak bermaksud buruk. Ibu belum pernah melihatmu bermain, jadi aku pikir akan menyenangkan melihatmu bertanding minggu depan. Aku akan memastikan sekolah tidak akan mengiklankannya."
aku mungkin tidak akan bermain. Juga, akan membuang waktu karena sesuatu hal mungkin muncul di jadwalmu lagi. Hao-Ren menutup lemari es dan kembali ke ruang tamu. Mengapa anak ini menolak kami begitu hebat? Kami sudah terlalu sering menelantarkannya. Yu yang berpikir pada dirinya sendiri saat dia mengikuti Hao-Ren kembali ke ruang tamu. Ren, aku sangat merindukan Zi kecil hari-hari ini. Sekali-sekali undang dia ke pantai, dan dia bisa menghabiskan waktu denganku di sini, kata nenek pada Hao-Ren. Hao-Ren berpikir, kampung halaman Zhao Yanzu ada di dalam laut. Jadi dia mungkin tidak terlalu peduli dengan pantai. Namun, nenek merindukannya. Dia menjawab, aku akan mendatangi rumahnya untuk makan malam besok. Aku bisa menelepon dan bertanya apa kita semua bisa ke sana. Tidakkan hal ini akan terlalu merepotkan kalau semua keluarga kita muncul? Yu yang bertanya. Akan tetapi, nenek berteriak, tidak masalah. Ayolah dan tanyakan. Kemudian, Hao-Ren mengeluarkan teleponnya dan memberitahu Zhao Hongyu mengenai ide ini. Zhao Hongyu langsung menyetujuinya dan menyambut kedatangan keluarga Hao-Ren. Hao-Ren memberikan telepon itu ke neneknya sehingga dia bisa sedikit berbincang-bincang dengan Zhao Hongyu. Mereka telah saling merindukan karena selama beberapa hari, mereka belum saling bertemu. Yu yang masih memikirkan mengenai pertandingan basket minggu depan, dia telah memutuskan akan menyediakan waktu untuk menghadirinya apapun yang terjadi. Dia sudah terlalu membebaskan Hao-Ren semenjak dia kecil. Namun, setelah dia dan Hao Zonghua dimarahi di rumah Zhao Yanzi oleh nenek terakhir kali, telah ada beberapa perubahan dalam pemikirannya. Dia menyadari mereka perlu memberikan perhatian lebih banyak pada Hao-Ren sebagai orang tua. Aku akan pergi bersama Zonghua tanpa memberitahu sekolah. Ini hanya permainan basket, kami tidak akan mendapatkan banyak perhatian. Pikirnya pada dirinya sendiri. Hao-Ren pergi kembali ke kamarnya setelah nenek selesai menelepon Zhao Hongyu. Dia kembali berharap dapat menghabiskan waktu bersama orang tuanya hari ini, tetapi ayahnya telah pergi ke Amerika tanpa berkata apapun, yang membuatnya sedikit sedih. Hao-Ren sama sekali tidak merasa spesial karena orang tuanya hebat. Ada terlalu banyak orang tua yang sibuk di dunia sama seperti orang tua Zhao Yanzi. Namun, meski Yu Yang dan Hao Zonghua berdedikasi pada karir sains mereka dan telah memenangkan banyak hadiah, mereka belum memperoleh banyak uang, bahkan tidak sebanyak seorang pemilik bisnis di kota yang berukuran sedang. Mereka hanya menjual tempat mereka di pusat kota dengan harga yang bagus untuk membeli rumah ini di tepi pantai ketika ekonomi tidak berjalan baik. Hal yang baik adalah pekerjaan mereka cukup stabil meskipun bayarannya rendah. Uangnya hanya cukup untuk menunjang keluarga ini. Hao-Ren kembali ke kamarnya dan membuka jendela yang menghadap pantai. Dia melakukan kultivasi gulungan konsentrasi jiwa selama 2 jam di bawah sinar bulan sambil menyerap elemen air yang cukup berat di dekatnya. Dia mampu melancarkan meridiannya dengan petunjuk Suhan dan mempercepat rata-rata penyerapannya. Malam berlalu ditemani suara ombak. Yu yang mengantarkan Hao-Ren kembali ke sekolah pada pukul 5 pagi saat di luar baru saja terang. Dia mengendarai mobil Ford putih milik Hao Zonghua yang sangat sesuai untuknya. Namun demikian, dia masih menyetir dengan takut-takut di bawah kecepatan 60 km per jam. Saat berbelok, dia akan menurunkan setengah kecepatannya.
Kecepatannya mengemudi bahkan lebih lambat daripada wanita yang mengendarai motor yang pergi berbelanja bahan makanan. Hauren menjadi tidak sabar melihat saat itu hampir jam 6 dan berkata, "Biar aku yang menyetir, Bu." "Tidak apa-apa, aku menyetir dengan aman." Yu yang beralasan. "Aman dari apa? Tidak ada kendaraan lain di jalan pada jam ini." "Baiklah, menepilah," kata Hauren. Yu yang perlahan-lahan menepi ke pinggir jalan. Seorang ilmuwan kelas dunia seperti dirinya bahkan tidak berani mengemudi lebih dari 60 km per jam. Hauren keluar dari bangku penumpang dan masuk ke bangku pengemudi sementara Yu yang pindah ke bangku penumpang. Krek, krek. Hauren memindahkan gigi dengan mulus dan menginjak pedal gas, dan mobil itu segera. Tidak lama kecepatannya mencapai 80 km per jam di jalan pagi yang kosong. Mesinnya membuat suara yang dalam dan kuat. "Ren." Yu yang berpikir beberapa detik dan menawarkan, "Apa sebaiknya ibu membelikanmu mobil? Aku punya sedikit uang dari penghargaan yang baru aku menangkan." Tidak. Mengapa aku butuh mobil? Tidak mudah bagimu memenangkan penghargaan. Penelitian seperti itu memerlukan waktu 3-6 tahun. Hauren segera menolak tawarannya. "Nenek dan aku akan langsung pergi ke rumah Zi untuk makan malam hari ini. Kau bisa datang setelah kuliahmu," kata Yu Yang. "Baik," Hauren mengangguk sambil mengemudi. Yu yang tiba-tiba menyadari anak laki-lakinya telah tumbuh dewasa ketika dia melihatnya mengemudi dengan tenang di sinar matahari pagi. Tetapi ibu masih berpikir Zi terlalu muda untuk menjadi menantu perempuan. Dia melihat ke arah anaknya dan berkata, "Namun, ketua kelas yang datang untuk tanda tanganku terlihat cukup baik." "Ah!" Hauren hampir menginjak rem saat mendengar perkataannya. Sejujurnya, gadis itu sangat lembut. Tanpa melihat wajahnya, ibu pikir dia membuat orang merasa nyaman. Yu yang melanjutkan, "Itu bukan." Hauren segera menjelaskan, "Aku hanya bilang, kau yang tahu jika dia cocok. Aku akan merahasiakannya pada pihak Zi. Tetapi ibu punya mata yang bagus, dan gadis itu akan menjadi pasangan yang baik untukmu." Yu yang berkata, "Mata yang bagus? Kau juga yang berkata murid yang buruk seperti Zhao Yanzi sebagai murid hebat," pikir Hauren kepada dirinya sendiri. Mobil itu tiba di depan gerbang Universitas Lautan Timur. Hauren langsung melaju masuk karena dia tahu di sana tidak terlalu banyak pelajar di kampus sepagi ini. Dia pergi menuju lapangan basket di zona B sepanjang jalan kampus. Mobil itu melaju dengan mantap di kampus yang sepi, dan Hauren menghentikan kendaraan itu di sudut kira-kira 100 meter jauhnya dari lapangan. "Kita berhenti di sini?" Yu yang bertanya. Di sini saja. Mengemudilah dengan aman dalam perjalanan pulang, Bu. Aku akan pergi berlatih," kata Hauren ketika membuka pintu dan melompat keluar. Tentu saja, dia parkir jauh dari lapangan. Jika Xie Yujia melihat idolanya, Yu yang mengantarkannya, dia pasti akan mati terkejut. Yang satu melihat lainnya sebagai idolanya, dan satunya berpikir yang lain sebagai menantu perempuan yang potensial. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika keduanya saling bertemu? Dia menuju lapangan basket sementara Yu yang pindah kembali ke kursi pengemudi dan perlahan-lahan membuat belokan U. Dia terus maju mundur di jalan selebar 2 meter. Sebuah belokan U memerlukan waktu lebih dari 1 menit.
Hao-Ren melangkah ke lapangan basket di zona B, dan Xie Yujia melambai padanya mengenakan pakaian olahraga putih. Hao-Ren, kau terlambat 2 menit hari ini. Hao-Ren tersenyum malu. Dia berlari kecil ke sana dan berkata, "Maaf, ketua kelas, aku bangun terlambat hari ini." "Tidak apa-apa, tetapi tidak ada kali kedua. Apakah kau sudah makan pagi?" Dia bertanya. Peralatan tenis putihnya tidak semeriah seperti pakaian kemarin. Namun, membuatnya terlihat lebih profesional. Tubuhnya yang sehat dan kuat masih bisa dilihat di pakaian olahraga itu. Di kejauhan, sebuah mobil Ford putih perlahan-lahan mendekati lapangan basket di bawah bayangan pohon. Melalui jendela, Yu yang melihat Xie Yujia dan Hao-Ren berbicara. Dia menaikkan kacamatanya dan tersenyum. "Anak ini menyembunyikannya dariku." Mobil Ford putih itu perlahan-lahan mundur saat Hao-Ren berada di bawah penanganan Xie Yujia. Dia mendengarkan pidatonya tentang betapa pentingnya tepat waktu sambil memakan bakpao yang Xie Yujia beli untuknya. Setelah makan, omelan Xie Yujia berakhir. Dia meregangkan tubuhnya dan mengambil bola basket dari tanah. "Kita sudah berlatih menggiring bola cukup banyak kemarin. Hari ini, kita akan berfokus pada mengoper." "Iya. Iya." Hao-Ren mengelap mulutnya dan mengangguk. Kunci mengoper adalah mempertimbangkan arah dan penggunaan jari-jarimu. Operan yang standar dibuat oleh jarimu, bukan telapak tanganmu. Pergelangan tanganmu harus cepat dan fleksibel selama proses ini. Xie Yujia mendemonstrasikan dengan bola di tangannya sambil berbicara. Dia terlihat semakin energik dan cantik daripada kemarin dengan pakaian tenis putihnya. Saat dia mendemonstrasikan operan, tubuhnya bergerak maju mundur. Rambutnya tertiup angin dan terlihat menyegarkan seperti angin. Tubuhnya yang kecil dalam balutan pakaian olahraga tenis yang menyegarkan itu merupakan pemandangan yang menyenangkan dengan pohon-pohon di belakangnya sebagai latar belakang. Xie Yujia menghentikan demonstrasinya saat dia menyadari tatapan Hao-Ren. Dia melambaikan bola di depan Hao-Ren dan bertanya, "Apa kau melihat bagaimana aku mengoper bola? Apa kau mengingatnya?" Oh. Hao-Ren mengalihkan pandangannya dari leher Xie Yujia yang mulus dan berkata, "Aku harus menggunakan jari-jariku. Aku pikir aku memahami sebagian besar." "Oke, jadi cobalah." Xie Yujia meletakkan bola basket ke tangan Hao-Ren dan mundur beberapa langkah sambil berkata, "Oper bola itu padaku." Hao-Ren melemparkan bola ke arahnya dan dia berhasil menangkapnya. Xie Yujia mengopernya kembali setelah memantulkan bola beberapa kali. Ada juga teknik untuk menangkap. Kau hanya perlu belajar bagaimana cara menangkapnya dengan 2 tangan karena kita tidak punya waktu untuk mempelajari variasi lain. Bahkan, bila itu bolamu di pertandingan, biasanya lebih baik menangkapnya di belakang punggungmu karena lebih sulit diprediksi. Xie Yujia menerangkan sambil dia mempraktekkan operan dengan Hao-Ren. Hao-Ren bisa tahu Xie Yujia 100% fokusnya pada bola basket. Dia menyalahkan dirinya yang terpecah perhatiannya dan juga mulai memperhatikan. Dan ada operan pantul. Artinya bola itu akan dioperkan pada teman satu tim setelah dipantulkan. Teknik ini tidak sulit selama kau ingat untuk tidak langsung mengopernya. Xie Yujia terlihat persis seperti seorang pelatih kecil, memberikan petunjuk pada Hao-Ren dengan teliti.
Kemudian ada operan melampaui bahu, yang untuk jarak jauh. Aku tidak akan mengajarkanmu tentang hop step 1 dan jump stop 2. Karena mereka lebih rumit, dan kau mungkin tidak mampu memahaminya dalam waktu singkat. Xie Yujia mendemonstrasikan setiap gerakan beberapa kali untuk Hao Ren dan melatihnya bersamanya selama kira-kira 10 menit. Kegiatan itu cukup memeras energi, dan dia mulai berkeringat setelah beberapa saat. Ini lebih melelahkan daripada hari sebelumnya. Melihat betapa basah kening dan kaosnya oleh keringat, Hao Ren menangkap bola basket dan berkata, "Ketua kelas, mari istirahat." "Tidak apa-apa, ayo lanjut," katanya sambil melambai padanya dan membuang keringat dari kepalanya. Hao Ren ragu-ragu dan melakukan operan pantul padanya. Xie Yujia menangkapnya dengan mudah dan mengopernya kembali pada Hao Ren. Ketua kelas ini sangat kompetitif, pikir Hao Ren pada dirinya saat melihat betapa keras Xie Yujia mendorong dirinya sendiri. Mereka begitu banyak mengoperkan bola sehingga Hao Ren menjadi sedikit lelah dengan gelang-gelang gunung Tai di pergelangan tangannya, dan Xie Yujia juga banjir oleh keringat. Namun, dia tidak meminta berhenti sejenak selama seluruh sesi pelatihan mereka, dan dia bahkan menolak Hao Ren saat dia menawarkan supaya mereka beristirahat. Hao Ren tiba-tiba berpikir, apakah ibu menyukainya karena kegigihan dalam gennya? Mereka berdua wanita yang cakap. Tidak aneh jika Xie Yujia menjadi penggemar ibu yang besar. Tetapi, mungkin Xie Yujia akan lebih menjadi istri yang perhatian dan ibu yang penuh kasih. Setelah beberapa saat, mereka harus beristirahat selama 2 menit. Setelah itu, Xie Yujia berdiri dan berkata, "Baik, kita akan menggunakan cara menggiring bola kemarin dan operan pada hari ini bersama. Mari kita gunakan dalam permainan. Kau menggiring bola dan aku bertahan. Target operanmu kali ini adalah papan pantul." Hao Ren mengagumi betapa menyeluruhnya dia. Tidak heran dia menjadi ketua kelas, pikirnya. Dia tidak mau terus istirahat saat Xie Yujia sudah siap untuk latihan selanjutnya. Hao Ren berdiri dengan enggan dan menggiring bola di antara telapak tangannya. Xie Yujia membuka tangannya dalam posisi bertahan dengan matanya menempel pada Hao Ren. Hao Ren tidak mau menjatuhkannya, tetapi dia telah mencuri bola saat pikirannya melayang. "Bolanya di tanganku. Kau sekarang bertahan," Xie Yujia berkata dengan riang. Hao Ren segera berlari ke bagian dalam dan mengulurkan tangannya. Xie Yujia menaikkan bola basket dengan kedua tangan seolah-olah dia akan mengopernya, dan Hao Ren segera melambaikan tangannya ke atas untuk menghalanginya. Namun, dia hanya berpura-pura. Dia segera berbalik, bergerak di belakang Hao Ren, dan melempar bola ke udara. Bola itu jatuh ke dalam keranjang setelah meninggalkan lengkungan yang indah di udara, membuat suara yang menyenangkan. Hao Ren berbalik hanya melihat bola itu turun dari keranjang. Dia diam-diam berkata pada dirinya, "Itu luar biasa." Ketepatan sasarannya sama baiknya dengan Zhao Jiai. Selain itu, reaksinya yang cepat dan gerakannya yang halus juga terpatri dalam kepala Hao Ren. Suatu kehilangan yang luar biasa karena dia tidak bergabung dengan tim basket putri, tetapi minatnya memang bukan pada basket. Pikirnya, Xie Yujia bertepuk tangan dengan riang dan melemparkan bola itu kembali ke Hao Ren sambil berkata, "Sekali lagi." "Haah, bukankah sekali cukup untuk mempermalukanku?" pikir Hao Ren pada dirinya sendiri dengan pahit.
Untunglah sepagi ini tidak ada orang lain di jalan. Kalau tidak, terlalu memalukan dikalahkan oleh seorang gadis seperti ini di lapangan basket. Hao-Ren kembali bersiap-siap, dan kali ini Xie Yujia tidak bisa mencuri bola darinya. Dia juga menaikkan tangannya ke atas untuk membuat gerakan mengoper. Xie Yujia tidak setinggi Hao-Ren, jadi dia segera menaikkan tangannya ke atas juga. Hao-Ren, di sisi lain, tiba-tiba membungkuk, berbalik, menggiring bola dan menembakkan bola itu. Hao-Ren meniru gerakannya, dan bola itu memukul papan pantul. Meskipun dia tidak membuat nilai, itu masih operan yang berhasil. Xie Yujia berbalik dan menyenggol Hao-Ren kembali. "Hei, itu cukup bagus," katanya. Hao-Ren tertawa saat melihat gadis yang lincah ini yang memiliki senyuman cerah di wajahnya. Dia tiba-tiba memahami perasaan nyaman yang ibunya sebutkan tentang Xie Yujia. Tetapi jangan besar kepala. "Ayo coba lagi." Dia berlari mendekat untuk mengambil bola dan melemparkan kepadanya. Hao-Ren masih memikirkan apa yang baru terjadi. Dia merasa dia melihat perut putihnya di bawah kaosnya saat Xie Yujia mengangkat tangannya untuk menghalanginya. "Tangkap!" Xie Yujia mengingatkannya. Hao-Ren segera mengulurkan tangan untuk menangkap bola tepat sebelum menghantam kepalanya. "Kau tidak boleh teralihkan seperti ini selama pertandingan." "Ayo," kata Xie Yujia dan siap untuk bertahan. Hao-Ren berpindah-pindah saat dia menggiring bola, tetapi Xie Yujia tiba-tiba memotongnya lagi. Dia berusaha mengambil bolanya kembali tanpa menyentuh tangannya, dan dia meraih ke depan saat dia tahu kemana arah bola itu. Namun, Xie Yujia tiba-tiba berganti arah dan tangan Hao-Ren tidak dapat menyentuh bola. Malah, tangannya hampir menyentuh dada Xie Yujia yang montok. Dia segera menyesuaikan tubuhnya, berusaha untuk menghindari situasi itu. Namun, perubahan posisi ini membuatnya memeluk Xie Yujia, yang sedang menggiring bola dengan badan yang direndahkan saat Hao-Ren kehilangan keseimbangannya. Duk, 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 bola itu bergulir ke samping. Xie Yujia benar-benar merah padam dalam pelukan Hao-Ren. "Ah!" Hao-Ren terkesiap dan segera melepaskannya sambil mundur beberapa langkah. Ketua kelas, "Aku tidak melakukannya dengan sengaja," katanya. Xie Yujia mengangguk, menggigit bibirnya. "Aku tahu." Walau telah mengatakan itu, wajahnya masih merah semerah apel matang. Hao-Ren merasa malu dan menyarankan, "Apa sebaiknya kita selesai dulu hari ini?" Xie Yujia mendekat untuk mengambil bola dengan kepalanya tertunduk. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dengan Hao-Ren yang siap pergi, berpikir latihan hari ini telah selesai, Xie Yujia kembali melemparkan bola kepadanya dan berkata, "Mari lanjutkan." "Ah!" Hao-Ren terkejut. Xie Yujia berlari mendekat ke arah bola dan berkata, "Kau menyerang, aku bertahan." Hao-Ren tertegun, dan kemudian dia memahami pemikiran Xie Yujia. Dia hanya ingin Hao-Ren segera membaik. Xiao Jiai berlari ke dalam stadium dengan Xie Wanjun. Dia melihat Hao-Ren terus melakukan kontak fisik dengan Xie Yujia dan mengutuk dalam hati. Begitu licik, begitu tak tahu malu. Latihan itu berakhir setelah 2 jam. Xie Yujia dan Hao-Ren pergi ke kantin untuk makan pagi. Seperti hari sebelumnya, Hao-Ren masih yang membayar, tetapi Xie Yujia berdiri di antrian bersamanya. Dia seperti sebuah magnet bagi pria lain dalam balutan pakaian tenis putihnya.
Hao Ren memikirkan betapa kerasnya Xie Yujia bekerja selama latihan mereka dan bagaimana dia mengambil keuntungan, jadi dia membelikannya porsi makan pagi yang besar. Hao Ren sebenarnya cukup tersentuh oleh betapa sabarnya Xie Yujia saat mengajarnya. Ketua kelas, ada sesuatu yang aku tidak tahu jika tidak apa-apa untuk diucapkan, kata Hao Ren padanya saat dia duduk di seberangnya. Katakan saja, Xie Yujia melihatnya dengan mata yang cerah dan menjawab. Gadis-gadis mengatakan kau hanya dekat denganku karena latar belakang keluargaku, kata Hao Ren. Xie Yujia mengedip terkejut. Dia mungkin tidak pernah berpikir Hao Ren akan mengatakan sesuatu seperti ini. Kemudian dia tersenyum dengan kepala menunduk dan menjawab, beberapa gadis senang bergosip. Tetapi terima kasih telah mengingatkanku. Aku tidak yakin apa yang terjadi antara para gadis. Tetapi karena mereka saling membicarakan gosip ini, aku pikir kau harus tahu, kata Hao Ren sambil menggigit kue tart telur. Tidak dapat disangkal Hao Ren selama ini agak menyukai Xie Yujia, dan dia sedikit kesal ketika para gadis bergosip tentang ketua kelas. Namun, dia memutuskan untuk memberinya peringatan daripada menghampiri mereka dan berdebat dengan mereka. Biarkan mereka berbicara yang mereka inginkan. Aku tahu kau berasal dari keluarga biasa, dan aku tidak suka bergosip tentang gadis lain. Akan tetapi, kau harus hati-hati jika kau mencari pacar, Xie Yujia meneguk teh susunya. Kenapa kau tidak mencari pacar? Hao Ren bertanya dengan ragu-ragu setelah beberapa detik. Aku? Hehe, dia mengelap mulutnya dengan serbet dan berkata, aku memiliki rencanaku sendiri untuk berfokus pada pelajaran selama tahun pertama dan keduaku dan tidak memikirkan tentang hal-hal itu. Semuanya harus menunggu hingga aku berada di tahun ketiga. Hao Ren tahu dia tidak bercanda dari tatapannya yang serius. Xie Yujia selalu mengingatkannya sebagai orang yang keras kepala namun teratur. Namun, Hao Ren sedikit kecewa. Apa ini berarti dia memberiku setengah kartu orang baik? Tanyanya pada dirinya sendiri. Mereka kembali ke asrama mereka masing-masing untuk mengganti baju setelah sarapan. Keduanya saling memberikan senyuman saat mereka bertemu kembali di kelas jam 10 mereka. Zhao Jiai bahkan tidak memiliki perkuliahan apapun pagi itu, jadi latihannya berlangsung hingga tengah hari. Di bawah pelatihan intensif yang Xie Wanjun berikan kepadanya, Zhao Jiai bahkan terlalu lelah untuk berbicara. Tim basket itu menyiksamu, Zhao Jiai. Sudah berhenti saja dan mari bermain World of Warcraft bersama kami daripada berlatih. Yo Liren menghasutnya. Pergi ke neraka. Aku punya mimpi sekarang. Yo Liren mengetuk dahi Yo Liren. Mimpi. Hao Ren melihat ke arah Xie Yujia yang sibuk membuat catatan. Dia mencubit ujung pulpennya dan berpikir, aku harus berlatih keras dan bermain dengan baik meski hanya untuk kepentingan Zhao Jiai dan Xie Yujia. Ditambah lagi, ibuku, yang selalu bertindak di luar aturan, mungkin benar-benar akan menyeret ayah untuk datang melihatku di pertandingan.